Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah perilaku konsumen yang beranggotakan Iksan Darawan, NIM 18133200070, Syahwakatu Safran dengan NIM 18133200096 dan Nasru Hidayah dengan NIM 18133200146. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai subbudaya dan perilaku konsumen. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kelompok kami sampaikan, untuk yang pertama pengertian subbudaya, yang kedua subbudaya kebangsaan, yang ketiga subbudaya agama, yang keempat subbudaya geografis dan regionologi, yang kelima subbudaya ras, yang keenam subbudaya umur, yang ketujuh gender sebagai subbudaya, dan yang kedelapan interaksi subbudaya. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian subbudaya, di mana subbudaya merupakan kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Subbudaya sendiri memiliki kepercayaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang membedakan atau menjadikan sebuah ciri khas tersendiri yang berbeda daripada yang lain, di mana itu dilakukan oleh semua anggota yang ada di dalamnya. Subbudaya memberikan peluang kepada para pemasar agar dapat membagi segmentasi pasarnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai subbudaya kebangsaan, di mana sering kita jumpai warga kebangsaan yang tinggal di Indonesia, seperti masyarakat Tionghoa yang tinggal di Ketandong, Yogyakarta, di mana itu di depan gang masuk sudah ada kayak gapura sebagai lambang bahwasanya itu adalah wilayah dari masyarakat Tionghoa. Selanjutnya ada kebangsaan India yang mereka tinggal di daerah Jakarta, di mana itu merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat warga India. Selanjutnya sebagai contoh warga Jepang yang menduduki wilayah Cikarang. Nah, dari warga kebangsaan tersebut, dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya, mereka berkelompok dan memiliki rasa serta kebiasaan yang sama antara satu dengan yang satunya. Kita beranjak ke subbudaya agama, di mana sangat banyak variasi dan pluralitas serta sifatnya yang pribadi membuat kelompok agama memberikan pengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Sebagai contoh, pemasar Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam, di mana mengharuskan semua produk yang ditawarkan harus bersertifikasi halal, baik itu produk kecantikan, makanan terlebih, dan juga minuman harus terdapat sertifikasi halal. Lain halnya di Pulau Bali yang mana mayoritas beragama Hindu, di sana dilarang untuk menawarkan produk makanan yang mengandung daging sapi, dikarenakan di sana beranggapan bahwa sapi adalah hewan yang dimuliakan. Untuk materi yang selanjutnya mengenai subbudaya geografis dan regionologi yang akan disampaikan oleh Syahwakatu Safran. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada subbudaya geografis dan regional. Amerika Serikat merupakan negara yang luas, negara yang menikmati berbagai macam kondisi iklim dan geografis. Sebagai contoh, semangkuk kopi hitam menjadi ciri khas daerah barat, sedangkan di daerah timur itu lebih menyukai secangkir kopi dengan susu dan gula yang lebih. Selanjutnya itu ada subbudaya ras. Di subbudaya ras yang besar di Amerika itu ada Caucasus, Amerika keturunan Afrika, Amerika keturunan Asia, dan India Amerika. Di subbudaya ras ini ada konsumen Amerika Afrika dan konsumen Amerika Asia.
para konsumen Amerika keturunan Afrika ini terdiri dari sekitar 34 juta orang. Sekarang ini merupakan minoritas rasi yang terbesar di Amerika Serikat atau hampir 13% dari populasi. Selanjutnya ada karakteristik perilaku konsumsi konsumen Amerika Afrika. Para konsumen Amerika Afrika ini cenderung lebih menyukai merek-merek yang populer dan terkemuka, setia kepada merek, dan tidak mungkin membeli produk berlabel perorangan atau produk umum. Selanjutnya, bagaimana menjangkau audiens Amerika yang keturunan Afrika. Kebanyakan pemasar menambah iklan umum mereka dengan iklan di berbagai majalah, surat kabar, dan media lainnya yang ditujukan khusus kepada orang Amerika yang keturunan Afrika. Kemudian, konsumen Amerika yang keturunan Asia. Konsumen yang Amerika Asia ini rata-rata keturunan orang dari Cina, Filipina, Jepang, India, Korea, dan Vietnam. Sekarang ini berjumlah sekitar 10 juta orang dan merupakan minoritas Amerika yang tercepat perkembangannya. Lalu, di mana orang Amerika Asia ini tinggal? Sebagian besar orang Amerika yang keturunan Asia ini orang kota yang sekarang ini terkonsentrasi di sekitar beberapa kota besar Amerika seperti Los Angeles, San Francisco, dan Hawaii. Kemudian, bagaimana memahami konsumsi Amerika keturunan Asia? Dari data United States Census Bureau mengungkapkan bahwa banyak orang Amerika yang keturunan Asia ini memiliki perusahaan sendiri dibanding orang yang bukan Amerika yang keturunan Asia atau orang asli Amerika. Mereka juga cenderung lebih berpendidikan lebih baik. Kemudian yang ketiga, orang Amerika Asia sebagai konsumen. Orang Amerika yang keturunan Asia ini mempunyai latar yang berbeda sehingga pasar harus berhati-hati mendekati semua kelompok. Sebagai contohnya itu, orang Amerika yang keturunan Vietnam lebih mungkin mengikuti model tradisional di mana laki-laki mengambil keputusan untuk pembelian yang berjumlah lebih besar. Sedangkan untuk suami istri Amerika yang keturunan Cina kemungkinan besar bersama-sama dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subbudaya umur. Subbudaya umur merupakan sekelompok umur atau populasi yang dimana mereka ini lahir pada waktu atau tenggat waktu yang sama. Yang pertama adalah generasi X. Generasi X merupakan generasi yang populasinya saat ini cukup banyak. Mereka ini lahir antara tenggat waktu pada tahun 1960-an hingga pada awal tahun 1980-an. Jika dihitung, kemungkinan umur mereka ini antara waktu 40 tahun, umurnya 40 tahun hingga sampai 50 tahun. Jumlah generasi X ini mencapai sekitar 30% rata-rata yang saat ini ada di dunia. Yang selanjutnya yaitu generasi baby boomer. Generasi baby boomer adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1946 sampai 1964. Saat ini diperkirakan umur mereka sekitar 60 tahun sampai 70 tahun. Generasi baby boomer ini adalah generasi yang saat ini sudah menjadi lansia atau pensiun dalam pekerjaan. Para pemasar juga telah menyadari bahwa generasi baby boomer merupakan audiens sasaran yang sangat diinginkan oleh mereka. Karena apa? Karena yang pertama, mereka merupakan satu-satunya kategori umur yang besar pada kehidupan saat ini. Dan yang kedua, mereka sering mengambil keputusan pemilihan konsumen yang penting karena mereka merupakan
orang tua yang memang sudah memiliki anak maupun cucu. Dan yang ketiga, mereka mempunyai subsegmen kecil yang mempengaruhi kecenderungan para konsumen, yang kadang-kadang dikenal sebagai Youplix atau para profesional muda yang bergerak ke atas, yang mempunyai pengaruh terhadap para konsumen dari berbagai segmen umur dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah generasi Y, atau kebanyakan orang adalah generasi millennials. Generasi ini merupakan generasi yang cukup besar menduduki di dunia ini. Merupakan generasi dengan kelompok umur yang cukup muda dan mungkin pada saat ini memiliki posisi strategis di dunia pemerintahan maupun dalam dunia pekerjaan, misal menduduki posisi-posisi strategis. Generasi Y ini lahir pada tenggat waktu 1981 hingga 1996. Generasi milenial ini kadang-kadang disebut sebagai generasi eco boomer. Karena apa? Karena adanya lonjakan besar dalam tingkat kelahiran pada 1980-an dan 1990-an. Dan juga karena milenial seringkali merupakan anak-anak dari generasi baby boomer. Karakteristik generasi milenial atau generasi Y ini berbeda-beda untuk setiap wilayah dan juga individu. Dan kelompok ini mengalami berbagai kondisi sosial dan ekonomi, tapi mereka umumnya ditandai oleh kemahiran yang mereka miliki karena besar di zaman berkembangnya teknologi informasi. Generasi Y atau generasi milenial ini juga identik dengan kepiawaian mereka dalam menggunakan teknologi digital serta terlibat aktif dalam media sosial. Dan yang keempat adalah generasi Z. Generasi Z ini melambangkan orang-orang yang lahir pada tahun 1996 hingga tahun 2010. Kebanyakan generasi ini biasanya merupakan anak dari generasi X dan juga generasi Y atau generasi milenial. Anggota generasi Z ini biasanya telah menggunakan teknologi digital sejak usia muda dan merasa mereka ini sangat nyaman dengan internet dan media sosial. Tetapi belum sepenuhnya ikut dalam pengembangan teknologi yang membangun sistem canggih yang mereka gunakan. Dalam prospek pemasaran sendiri, generasi Z ini merupakan generasi yang sangat disenangi oleh para pemasar karena mereka ini suka dalam berbelanja online atau berbelanja yang mudah, atau mereka ini senang dalam dunia digital sehingga kemungkinan besar dalam proses pemasaran akan lebih mudah karena mereka akan lebih akrab menggunakan teknologi digital. Dan yang terakhir, generasi Alpha atau generasi yang paling muda yang menduduki kehidupan di dunia ini. Nama generasi ini diberikan pada anak-anak yang lahir pada tahun 2010 hingga tahun 2025 mendatang. Biasanya generasi Alpha adalah anak-anak dari para milenial. Generasi ini tumbuh dengan dikelilingi oleh teknologi sebagai hiburan saat mereka berusia sangat kecil. Kebanyakan dari orang tua mereka adalah pengguna teknologi dan media sosial, sehingga generasi ini akan mengenali masa kecil mereka dengan tren-tren atau sesuatu yang mudah diketahui atau mudah booming yang terjadi belakangan ini. Generasi ini tumbuh dalam generasi yang dipenuhi dengan berbagai jenis informasi yang merebak dengan luas.
generasi ini saat ini memiliki tantangannya sendiri dalam memilah-milah mana yang benar dan mana yang salah. Karena begitu hebatnya pengaruh media sosial dan teknologi informasi dan mudahnya informasi yang masuk bagi mereka. Walau begitu, generasi Z diharapkan dapat membimbing generasi baru ini untuk bijaksana dalam menggunakan teknologi di masa depan. Selanjutnya yaitu gender sebagai subbudaya. Yang pertama, produk konsumen dan peran gender. Dalam setiap masyarakat, biasa sekali dijumpai berbagai produk yang secara eksklusif atau sangat bersangkutan dengan anggota suatu gender. Sebagai contohnya, di Amerika Serikat, alat cukur, cerutu, celana, dasi, dan pakaian kerja secara historis merupakan produk untuk pria. Gelang, pengeras rambut, minyak wangi, dan pengering rambut yang beraroma enak biasanya dianggap produk wanita. Untuk kebanyakan produk ini, kaitan peran gender telah berkurang ataupun telah lenyap. Untuk produk lainnya, pembatasan tetap ada. Kategori produk yang menarik yang berkaitan dengan pengaburan daya penarik gender adalah minyak wangi untuk pria. Walaupun saat ini pria semakin banyak memakai minyak wangi, diperkirakan bahwa 30% minyak wangi pria dipakai oleh wanita. Walaupun wanita secara historis merupakan pasar utama bagi berbagai vitamin, pria semakin banyak ditargetkan untuk vitamin yang secara eksklusif diformulasikan untuk pria. Yang selanjutnya yaitu wanita bekerja. Wanita bekerja menjadi segmen konsumen baru yang sangat besar. Hal ini diakibatkan kesetaraan gender yang terjadi. Di Amerika, sebanyak lebih dari 72% wanita bekerja penuh waktu. Pada wanita bekerja, ada 4 pembagian segmentasi pasar wanita bekerja. Yang pertama, istri yang tinggal di rumah, istri yang berencana untuk bekerja, wanita bekerja hanya untuk suatu pekerjaan, dan yang terakhir, wanita bekerja dengan orientasi pada karir. Segmentasi tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Misalnya, perbedaan antara wanita bekerja hanya bekerja untuk berorientasi pekerjaan dan wanita yang bekerja berorientasi pada karir. Wanita bekerja hanya untuk pekerjaan kelihatan terdorong bekerja terutama oleh pemikiran bahwa keluarga lebih ingin membutuhkan penghasilan tambahan. Sedangkan wanita yang bekerja berorientasi kepada karir sangat cenderung berada pada posisi yang tinggi seperti manajer, direktur, dan profesi profesional lainnya. Dan wanita tersebut lebih terdorong oleh kebutuhan untuk berprestasi dan sukses dalam karir pilihan mereka. Sekarang ini, dengan semakin banyaknya wanita tamatan perguruan tinggi di bidang tenaga kerja, presentasi wanita bekerja semakin meningkat karena tuntutan gelar atau tuntutan pendidikan mereka yang tinggi menjadikan mereka ingin termotivasi untuk lebih meningkatkan prestasi mereka. Dan yang terakhir adalah dalam wanita bekerja memiliki pola berbelanja sendiri. Berbeda dengan wanita yang tidak bekerja, wanita yang bekerja memiliki cara tersendiri dalam berbelanja. Wanita berbelanja akan cenderung lebih
belanja pada waktu malam hari atau mereka mencari cara yang lebih mudah seperti mereka akan berbelanja secara online. Hal ini menjadikan para pemasar untuk lebih berinovasi lagi dalam mengambil segmentasi konsumen wanita bekerja, karena mereka akan mencari sesuatu yang mudah, misal belanja pada malam hari atau berbelanja secara online. Dan yang terakhir adalah interaksi budaya. Semua konsumen secara simulan adalah anggota lebih dari satu segmen budaya. Sebagai contohnya, dalam interaksi budaya, seorang konsumen mungkin seorang ibu rumah tangga muda, keturunan dari negara Spanyol, dan ibu rumah tangga Katolik yang tinggal di daerah Barat Tengah. Karena itu, para pemasar harus berusaha memahami bagaimana berbagai keanggotaan subbudaya berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku konsumsi yang relevan dari para konsumen yang ditargetkan. Strategi promosi tidak boleh dibatasi dengan menargetkan keanggotaan subbudaya tunggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.